Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini, masih melanjutkan pembahasan skenario-skenario vulnerability yang ada di DAM Vulnerability Web Application atau DVWA. Dan sekarang kita akan bahas skenario CSRF. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu apa itu CSRF. Di sini bisa rekan-rekan lihat, jadi CSRF adalah singkatan dari Cross-Site Request Forgery, atau kalau kita coba terjemahkan dari kata-kata penyusunnya, yang artinya adalah suatu pemalsuan ya terhadap request atau permintaan melalui lintas situs seperti itu teman-teman. Atau di sini teman-teman bisa coba cek di View Hub, di sini juga ada penjelasan terkait apa itu CSRF ya, dan masih make sense dengan arti dari kata-kata tadi yang saya coba terjemahkan, yang pemalsuan request melalui lintas situs. Di sini dijelaskan bahwasanya CSRF adalah sebuah vulnerability pada suatu website di mana kerentanan ini membuat seorang attacker dapat membuat atau memaksa seorang user melakukan suatu request tanpa sepengetahuan atau yang tidak mereka inginkan pada suatu website di mana user tersebut terautentikasi. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan ya bahwasanya serangan terhadap CSRF ini juga bisa dibantu atau bisa terwujud dengan bantuan sedikit, di sini a little help of social engineering ya. Misal di sini mengirimkan link pada suatu email atau chat di mana ketika user mengkliknya, maka serangan terhadap CSRF pun berjalan atau exploitnya tereksekusi seperti itu teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan ya bahwasanya CSRF ya, serangan terhadap CSRF bisa berdampak ya. Misal di sini kita memperoleh data user atau kita berhasil mengakses atau memperoleh akses terhadap akun user tersebut. Atau misal kita memperoleh akun admin, berarti kita berhasil di sini ya compromise keseluruhan website seperti itu. Dan di sini juga ada tambahan bahwasanya ada juga yang namanya XSRF ya. Mirip dengan cross-site scripting, jadi ini adalah kombinasi, jadi memanfaatkan dua vulnerability yaitu CSRF dan XSS seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita ke skenario CSRF di sini ya, di sini di security-nya masih low. Saya coba jelaskan dulu tujuan dari skenario ini ya. Di bagian help ini ya, ada cukup baik untuk nanti setiap video selanjutnya kita coba jelaskan objektifnya. Jadi di sini ada fitur ubah password ya pada suatu akun atau user. Seperti dalam hal ini kita akan login sebagai admin seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita diminta ya untuk berhasil membuat user tersebut ya, ini admin nanti mengubah passwordnya tapi tanpa sepengetahuan user tersebut, dalam hal ini admin ya, dengan memanfaatkan celah keamanan atau vulnerability terhadap CSRF seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita mulai dari security levelnya low. Di sini sudah low teman-teman, dan sekarang kita ke CSRF. Di sini kalau kita coba ya, password kita defaultnya karena kita login sebagai admin, maka password kita adalah password. Sekarang coba saya ubah jadi 12345 12345. Jadi saya ubah passwordnya menjadi 12345 teman-teman. Dan kalau kita coba change, oke, password change, dan sini untuk memastikan bahwasanya password kita sudah berubah, kita bisa logout ya teman-teman, kemudian login kembali, atau di sini sudah ada fitur tes kredensial. Di sini kita coba, di sini kita ketikkan admin, passwordnya 12345. Kalau kita login, oke, berhasil teman-teman ya, seperti itu. Dan sekarang saya coba kembalikan ke seperti semula, passwordnya password, confirmnya password, dan kalau saya change lagi, passwordnya sudah berubah, dan teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Jadi ketika kita melakukan submit ya, request perubahan password di sini ya, kalau kita inspect, nanti itu metodenya get teman-teman. Nah ini ya, metodenya get seperti itu, dan di sini lihat input yang dikirim ada 3, yaitu password ya, kemudian di sini ada name-nya password underscore new,
password underscore conf, dan di sini change seperti itu. Dan di sini karena menggunakan metode get, jadi request-nya atau variabelnya data yang dikirim melalui URL pada query string. Di sini teman-teman bisa dilihat ya. Ini nilai dari password underscore new, password underscore conf, password, dan change, nilainya change seperti itu. Dan kalau kita coba cek di view source, kita lihat backend-nya, apa yang terjadi ketika kita melakukan request, ya, perubahan password. Di sini lihat, dia mengambil nilai dari password underscore new dan underscore conf. Dan di sini teman-teman lihat, dia langsung melakukan intinya update ya teman-teman ya. Di sini langsung melakukan update seperti itu, dengan hanya di sini bisa dibilang hanya memastikan bahwasanya nilai dari password underscore new dan underscore conf itu sama di sini teman-teman. Oke, seperti itu, dan tidak ada pengecekan lain seperti itu. Nah, ini celahnya teman-teman, apalagi di sini prosesnya menggunakan metode get. Jadi gampangnya di sini kita copy URL-nya teman-teman. Dan apa yang terjadi kalau saya coba buka tab baru, saya paste di sini ya, di browser yang sama, sehingga di browser ini masih menyimpan kredensial, karena di sini ya posisinya di sini posisinya user, dalam hal ini admin, sudah login ya. Dibuktikan dengan di sini ada cookie-nya ya di PHP SSID. Ini dia teman-teman. Oke. Jadi kalau di sini saya coba ubah passwordnya, misal jadi 12345 ya, atau jangan, yang baru password 123. Sini saya juga ubah jadi password 123. Oke, kalau kita enter ya teman-teman, di sini password change. Kalau kita coba tes kredensial, di sini username-nya admin, passwordnya password 123. Kita login. Oke, valid ya. Jadi passwordnya sudah berubah. Dan di sini teman-teman, di sini mengindikasikan bahwasanya fitur ini vulnerable terhadap CSRF, karena kita bisa langsung ya melakukan request ya di sini dengan cukup di sini user ya. Di sini user dalam hal ini admin ya, cukup dengan melakukan request ya terhadap ini URL-nya, maka langsung diproses seperti itu. Ini merupakan celah terhadap CSRF teman-teman, karena di sini nanti bisa saja attacker yang tahu celah ini, dia akan membuat tadi ya social engineering. Misal di sini di sini teman-teman, saya sudah menyiapkan website jebakan ya untuk melakukan tadi ya social engineering. Jadi di sini saya sudah siapkan, di mana di website nanti teman-teman saya menyiapkan link, yang mana link itu akan melakukan request ya di sini ya, href-nya dengan tag anchor ya, request tadi teman-teman di situ. Dan di sini saya coba passwordnya saya ganti jadi hacker, kemudian sini hacker. Oke, saya save teman-teman. Dan tadi ya dijelaskan di pembahasan sini bahwasanya biasanya skenario ini juga dibantu dengan di sini ya social engineering. Oke, contoh di sini skenarionya saya membuat website tadi, saya di 127 di sini teman-teman di client. Nah, ini teman-temannya klik me. Oke, jadi tadi dibilang juga bahwasanya cross site. Jadi asalnya dari situs yang berbeda seperti itu. Bisa dari sini teman-teman, situsnya berbeda, ini 127.0.1 dan yang ini 192.168.106 seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti dia terjebak dan mengklik ini teman-teman, kebetulan di sini menggunakan Anchor ya, jadi sebenarnya tekniknya macam-macam, bisa menggunakan JavaScript seperti itu. Kalau di sini saya klik, otomatis membuka tab baru dan lihat passwordnya berubah. Jadi dia tadi ya kita berhasil. Jadi intinya pada serangan terhadap CSRF ini, kita sebagai attacker membuat user ya melakukan request yang tidak
dia inginkan. Dalam hal ini kita membuat user mengubah passwordnya seperti yang kita inginkan ya. Seperti itu teman-teman. Oke, dan sekarang passwordnya berubah. Kalau kita admin, di sini hacker ya. Login. Oke, baik teman-teman. Dan ini berbahaya teman-teman ya, kalau tadi berhasil dan dia tahu, dan misal dia tahu, dia bisa langsung login ya sebagai admin dan kemudian membuat si admin yang asli ini logout ya, atau tidak bisa mengakses halaman adminnya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini yang di security level low. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke security levelnya medium. Di sini kita set medium, submit, kita kembali ke CSRF. Oke, pada level medium ini kalau kita coba cek terlebih dahulu view source. Nah, di sini teman-teman saat melakukan request ya di backend-nya ternyata ada pengecekan dari request yang diterima, di mana selain di sini ya password underscore new dan underscore conf-nya di sini harus sama teman-teman. Ya, ternyata di sini juga dicek di sini http underscore referrer, atau akan dicek HTTP header kita apakah memiliki HTTP header referrer ya, seperti itu. Dan di sini dicek menggunakan metode strip post yang intinya adalah apakah nilai dari referrer request kita pada HTTP header itu mengandung nilai ini ya, server underscore name teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu server underscore name ya, bisa cek di PHP info, kita Ctrl F di sini server underscore name. Oke, jadi pada website DVWA ini server underscore name itu ini teman-teman ya, atau bisa dikatakan adalah alamat IP dari website DVWA, seperti itu teman-teman. Jadi akan dicek saat kita melakukan request perubahan password, apakah referrer pada HTTP header request kita mengandung ini IP website DVWA. Itu bertujuan untuk memastikan bahwasanya request tersebut berasal dari website ini teman-teman, seperti itu. Oke, kita kembali di sini teman-teman, kita bisa cek memastikannya. Di sini kita inspect terlebih dahulu untuk melihat request yang terjadi ketika kita melakukan request ubah password pada level medium ini. Di sini kita ketikkan misal saya tetap tidak ubah passwordnya, tetap password ya. Confirmnya juga password pastinya. Oke. Jadi teman-teman kita arahkan ke network. Oke. Di all bisa teman-teman lihat kalau kita klik change. Oke, di sini lihat teman-teman ya. Atau langsung di sini kita pilih yang ini, yang password ke header. Oke, di sini bisa saya coba di sini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini request kita dan bisa dilihat ternyata metodenya masih get. Data yang dikirim melalui query string bisa dilihat di payloadnya. Ini dia teman-teman, ini ya query string parameter. Data dikirim melalui URL dan kita cek di request header ini teman-teman ya. Ini request header dan dilihat di sini ada referrer ya, ada request headernya, dan lihat di sini referernya menunjukkan ini itu ibaratnya teman-teman URL dari halaman yang mana form request tersebut, seperti teman-teman ya. Nah, di sini lihatnya karena mengandung server name yaitu 192.168.106, maka responnya atau request perubahan passwordnya berhasil ya, seperti itu. Oke, ini saya close. Jadi ini ya, kalau kita kembali sini klik CSRF, jadi karena halaman ini ya, halaman untuk melakukan submit perubahan password itu berasal dari URL ini ya, maka ketika melakukan ini request dengan mengklik tombol change ya, simpelnya, maka inilah nilai dari refernya, seperti itu. Jadi tadi di backend, kalau di view source, jadi ini salah satu cara yang dilakukan oleh backend untuk memastikan atau mencegah serangan CSRF, karena teman-teman ingat pada level low kita bisa membuat suatu website ya yang menjebak seorang user untuk mengkliknya, di mana saat mengklik maka dia melakukan request ubah password. Kalau di level medium ini, saat kita menerapkan trik pada level low itu tidak bisa, karena saat itu dilakukan, maka kita tidak mengirim HTTP referrer, atau bahkan ketika kita
atau bahkan referernya berasal dari website Trap tersebut, bukan dari website ini teman-teman ya, seperti itu. Atau mudahnya kalau kita di sini coba kembali lagi password kita change teman-teman. Oke, di sini dan sekarang kita coba inspect, kita ke network. Di sini teman-teman, kalau yang di URL sini saya coba akses ya, atau gampangnya sini saya copy deh teman-teman. Oh tidak, tetap langsung ya di sini. Kalau kita coba enter saja, yang terjadi, nah ya teman-teman ya, kalau di level low ini bisa, tapi kalau ini kita ibaratnya langsung ketikkan URL ke suatu tab ya, sama saja. Kita enter, makanya di sini that request didn't look correct ya. Requestnya tidak berhasil karena kalau kita cek di sini, kalau itu yang kita lakukan, maka di sini dia tidak mengirim atau tidak memiliki referer pada HTTP header-nya seperti itu teman-teman. Dan kalau kita coba cek di view help teman-teman, ya di level medium di sini bisa dijelaskan juga bahwasanya untuk menembus ya proteksi yang diterapkan pada level medium ini yaitu mengecek HTTP referer, maka ibaratnya exploit atau jebakan script ya yang membuat user tanpa sengaja tanpa disadari melakukan request perubahan password harus kita tanam di website tersebut, karena hanya dengan itu maka nanti akan request tersebut memiliki referer yang berupa domain atau IP dari website DVWA seperti itu teman-teman. Dan di sini ya teman-teman bisa diterapkan dengan memanfaatkan vulnerability lain, yaitu bisa dengan reflected XSS seperti itu teman-teman. Oke, sini saya close. Jadi di sini saya akan menggunakan vulnerability, yaitu di sini ya di XSS store teman-teman. Jadi kita akan menginjek ya script request ini ubah password ya pada XSS store. Oke. Dan sekarang untuk skenario-nya teman-teman di sini kita coba lakukan terlebih dahulu dan kita anggap sekarang kita sebagai attacker, kita akan login sebagai Pablo ya teman-teman ya. Karena selain username admin ada beberapa username yang bisa login, bisa rekan-rekan cek di 270 php admin di DVWA di users teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ada banyak, salah satunya di sini kita menggunakan Pablo. Pablo itu ini nilai hash dari passwordnya ini let me in, seperti itu passwordnya. Oke, jadi anggap Pablo itu attacker teman-teman. Di sini Pablo, passwordnya let me in. Oke, saya login. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang saya akan membuat atau menginjeksi tadi ya script yang menyerang kerentanan CSRF pada XSS Store. Oke, di sini kalau kita ingat-ingat lagi di view source di XSS Store di level medium teman-teman, kita dapat menginjek di bagian ini ya, name teman-teman, yang tidak menerapkan di sini ya HTML special karakter seperti itu. Oke, jadi di name-nya di sini kita harus perbesar maksimal karakternya, atau sini kita hapus saja. Oke, sudah. Kemudian di sini terus dulu message-nya, message. Kemudian untuk name-nya teman-teman. Jadi di sini kita akan gunakan tag image teman-teman ya. Karena tadi coba cek lagi, saya lupa. Di sini ya, strip tag /. Oke. Harus di sini name ya, dia script. Jadi kita akan menggunakan tag image seperti itu. Cukup mudah, scriptnya seperti apa? img dan sekarang kita src teman-teman ya, sama dengan oke. Ini nanti src-nya akan berupa URL request ubah password seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya cek lagi, saya coba open new tab. Kalau tidak salah requestnya itu tes ya, tes biar tidak berubah, let me in dan change. Nah ini teman-teman ya, tinggal kita copy di sini teman-teman, kita paste, sorry ini saya hapus saja. Kemudian di sini cukup sampai IP-nya, tidak usah teman-teman. Ini ya.
/dvwa, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini saya akan jebak, saya akan ubah passwordnya menjadi hack. Hack, oke. Di sini hack, oke. Tinggal kita sign guestbook. Oke, teman-teman berhasil sih teman-teman ya. Dan otomatis sebenarnya password dari di sini password dari Pablo juga berubah ya. Kita coba ya, karena dia juga mengaksesnya seperti itu. Kita coba di sini Pablo, kalau let me in sudah tidak bisa. Nah, Wong ya. Kalau kita di sini Pablo hack dan berhasil teman-teman seperti itu. Dan ini yang akan terjadi saat admin tanpa sengaja mengakses halaman SSS Store ini. Seperti itu teman-teman ya. Kita sekarang coba logout. Oke, jebakan sudah dipasang. Anggap admin masuk. Password masih. Oke, login. Dan di sini tanpa sengaja ya, atau dia terjebak, dia mengklik mengakses SSS Store ini teman-teman. Oke, lihat di sini teman-teman. Sudah mengakses. Dan passwordnya akan berubah teman-teman. Kalau kita ke CSRF, tes kredensial, username-nya admin, passwordnya password, dan wrong teman-teman ya, salah. Jadi passwordnya itu sekarang berubah menjadi let me, menjadi hack. Kita login. Nah, tadi teman-teman ya seperti itu. Jadi dengan begitu, tadi Pablo sebagai penyerangnya bisa masuk karena dia yang tahu apa yang karena dia tahu passwordnya akan berubah menjadi hack. Seperti teman-teman ya. Demikian penjelasan dari level medium. Sekarang kita lanjut ke security levelnya high. Kita submit. Oke, kita ke CSRF. Oke, fiturnya masih sama teman-teman. Dan kalau kita coba cek di view source, kita coba cari tahu apa yang terjadi di backend. Jadi di sini teman-teman, ini nih ya, mengecek requestnya teman-teman. Jadi di sini ada dua jenis, ada yang request dia jadi bisa menerima dua jenis data, yaitu data dalam bentuk JSON ini teman-teman, dan ini datanya melalui URL ya, get, sama seperti yang medium dan low seperti itu. Nah, di sini teman-teman ternyata di sini melakukan pengecekan token ya, di sini ya, dollar token seperti itu teman-teman. Jika salah ini ya teman-teman, maka dia akan dilempar ke index.php seperti itu. Sisanya sama ya, pengecekan password baru dan confirm passwordnya seperti itu sama semuanya teman-teman. Oke. Di sini berarti yang baru adalah adanya token. Jadi kita bisa cek di sini di inspect. Jadi selain ada variabel atau data new password, confirm password juga salah satunya ini ya, input chain, ada juga token ini ya teman-teman ya. Ada password underscore new, password underscore conf, chain, dan ini user underscore token. Dan token ini ya, ini selalu berubah-ubah setiap requestnya teman-teman. Kalau kita coba reload, nah ini teman-teman berubah, selalu berubah seperti itu. Dan pastinya jadi saat kita melakukan request ya, itu memerlukan token ini seperti teman-teman. Jadi pada step atau menggunakan teknik pada level low itu tidak bisa ya, karena kita tidak tahu tokennya apa ya. Itu sifatnya dinamis, tidak statik teman-teman. Oke, kita coba di sini password ya, kita ubah jadi password karena sebelumnya di level medium sudah menjadi hack. Password kita change teman-teman. Oke, password change teman-teman di sini. Ini error tidak masalah teman-teman, sepertinya tidak ada error di backend-nya di PHP. Oke, tapi ini tidak mempengaruhi, bukan apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan skenario kita. Lihat passwordnya change untuk membuktikan bahwasanya, lihat ini tokennya ya, juga dikirim melalui URL di sini. Kalau kita coba gunakan lagi teman-teman, atau seperti biasa ya, kita coba melakukan langsung request melalui URL di browser, kita lihat. Nah ini teman-teman ya, tidak berhasil, dan tadi saya bilang kita ke direct ke index.php seperti itu, karena tokennya sudah tidak valid karena hanya bisa digunakan sekali seperti itu, atau bisa dikatakan tokennya sudah expired seperti itu teman-teman. Oke, nah jadi
tidak jauh beda dengan yang medium. Jadi untuk menyerang vulnerability terhadap CSRF ini teman-teman ya, walaupun sudah menggunakan token, tapi kita masih bisa mengeksploitasinya dengan menginjeksi script ya yang menyerang vulnerability CSRF pada fitur ini ya. Kita akan injeknya di sama seperti yang medium di vulnerability lain yang ada di website ini, yaitu di XSS-nya teman-teman ya, dan yang akan kita gunakan adalah XSS DOM teman-teman, seperti itu. Karena ini levelnya high ya teman-teman. Oke, caranya gimana? Oke, sekarang di sini kita coba logout dulu, sama seperti di level medium. Kita sekarang sebagai penyerang, kita sebagai Pablo, dan ingat passwordnya sudah berubah tadi ya, karena dia mengakses tadi halaman tadi, kita jadi hack ya. Kita login, nah ya sudah, dan sekarang kita ke XSS DOM teman-teman, seperti itu. Dan di XSS DOM ini yang bisa cara kita mengeksploitasi atau menginjeksinya, lihat ya, bisa dilihat di, kalau yang lupa, di video XSS DOM di level hack ini kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan tag pagar, baru setelahnya kita inject script seperti teman-teman ya. Dan caranya di sini kita pilih English, select. Nah, setelah ini kita akan inject scriptnya. Kita tambahkan pagar teman-teman, dan ini ya, kita masukkan script JavaScript. Tapi scriptnya kita tidak tulis URL, tapi kita tulis di sebuah script ya, dan sumbernya akan saya arahkan ke src sama dengan di sini saya di 127, sorry, di mana. Jadi kita buka dulu, saya sudah siapkan teman-teman scriptnya dulu ini ya, saya simpan di klien. Sorry, sebentar teman-teman. Jadi sudah saya siapkan di sini teman-teman. Jadi untuk yang hack itu ini yang exploit1.js teman-teman. Di sini ini saya ubah dulu, kalau index jadi kelihatan. Oh, jadi index 1, sorry, index 1 ini jadi index 1. Oke, jadi scriptnya ini yang pertama exploit1.js teman-teman. Di sini saya coba kembali, di sini kita coba reload. Oke, ini ya, tinggal saya klik yang exploit. Nah, ini teman-teman scriptnya di sini saya copy kembali ke DVWA. Nah, ini kita masukkan SRC-nya. Jadi otomatis dia nanti akan mengambil script pada link ini ya, kemudian dieksekusi seperti itu. Dan bagaimana penjelasan dari scriptnya? Intinya tadi ya, intinya kita harus memperoleh token ya sebelum melakukan request ya. Token yang dinamis, karena itu saat nanti admin user ya, target kita terjebak, dia mengakses halaman ini ya, atau mengakses URL ini teman-teman, seperti itu. Maka di sini ya teman-teman melakukan request ya di belakang layar menggunakan XML ya. Di sini XML HTTP request, lihat di sini, lihat teman-teman, ini adalah dia mengakses halaman CSRF ya. Untuk apa? Untuk memperoleh token tersebut. Seperti itu. Jadi di sini dia send, kirim, kemudian di sini fungsi menghandle responnya. Jadi sudah dapat responnya, halamannya, dan di sini teman-teman ya, dia akan mencari nilai dari user token ya. Di sini menggunakan regex. Di sini user token, dia cari yang user token ketemu, kemudian dia cari nilai dari value seperti itu. Kemudian setelah ketemu teman-teman ya, ini match 1 maksudnya yang pertama kali ketemu ya, karena mungkin aja bisa berkali-kali ketemunya. Oke, dan setelah ketemu teman-teman dia melakukan request kembali di sini ya. Oke, di sini salah, ini harusnya get teman-teman, bukan post. Di sini get. Oke, di sini get, ini URL request ya teman-teman, yang seperti itu, dan plus tokennya. Jadi tokennya sudah dinamis yang berhasil diperoleh dari script sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya Ctrl S. Di sini teman-teman saya coba ya, di sini passwordnya saya ubah jadi hacker. Tadi kan Pablo itu hack ya, sekarang jadi hacker. Cek di sini, kalau saya Ctrl R, oke. Oh sorry, harusnya saya kasih lihat ya. Saya inspect teman-teman, agar teman-teman lihat apa yang terjadi prosesnya, proses requestnya ke network ya teman-teman ya. Di fetch /xhr teman-teman, atau di all aja dulu ya. Di sini kita lagi, di sini teman-teman.
Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah mengakses exploit.js. Kalau kita ke fetch xar, nah ini teman-teman ada 2 kali request di belakang layar, di belakang layar ya, menggunakan xar atau XML HTTP request seperti itu. Lihat di sini CSRF teman-teman ya, dia mengakses halaman CSRF atau ini ya, halaman ini teman-teman, halaman ini, bukan halaman di CSRF ini teman-teman ya, halaman di CSRF ini di sini teman-teman, seperti itu. Saya back, kan saya ulangi lagi. Oke, ini dia. Di sini dia sudah dapat responnya. Dari respon ini tadi teman-teman di scriptnya di sini dia akan mencari tokennya seperti itu. Nah, setelah didapat, dia akan mengirimnya. Lihat di header-nya. Nah, ini teman-teman ya, lihat request. Nah, tokennya ini teman-teman seperti itu. Oke, dan responnya kita bisa cek di sini. Kita Ctrl F, harusnya chain-nya ada kata chain, password chain. Nah, ini teman-teman ya, password chain, password berhasil diubah seperti itu. Ini yang terjadi di belakang layar. Ya, kita close, dan untuk memastikannya Pablo pun jadi sudah berubah menjadi hacker seperti itu. Kalau kita atau cek di sini saja di CSRF, tes kredensial Pablo tadi hack ya, pasti tidak valid. Oke, wrong. Kita Pablo di sini hacker, login. Oke, berhasil teman-teman, dan ini yang akan terjadi pada user target, dalam hal ini admin teman-teman. Oke, kita logout, misalnya admin, login sebagai admin, passwordnya tadi sudah berubah ya dia, jadi hack, kita login, atau sudah balik ya jadi password ya, sudah saya kembalikan. Oh ya, sudah saya kembalikan jadi password. Anggap dia terjebak ya, entah kita mengirim link URL ya, atau dia tidak sengaja mengaksesnya di sini ya. Intinya kita melakukan phishing, jebakan seperti itu, dan dia mengakses di sini ya, access DOM teman-teman. Oke. Oh sorry, salah teman-teman, maaf. Ini karena metodenya reflected ya, temporary, jadi kita harus mengirim URL tadi teman-teman ya. Saya logout dulu teman-teman di sini, kemudian di sini saya Pablo, hacker, ini sebagai ini ya, kayak skenario nya gitu teman-teman. Kita ke XSS DOM Inggris tadi ya, sorry teman-teman, tidak apa-apa. Nah di sini script src, nah ini teman-teman. Oke, jadi ini kita copy, intinya kita jebak ya dia seperti itu. Dan di sini kita logout. Oke, anggap nih admin, sini password. Oke, dan intinya kita menjebak bagaimana dia mengakses link tersebut seperti itu. Anggap di sini dia mengaksesnya ya, kita Ctrl paste, enter, dan lihat teman-teman di sini. Dan kalau kita coba cek di CSRF-nya, kita tes kredensial admin. Di sini passwordnya, apakah password masih valid, dan ternyata sudah tidak valid teman-teman, jadi berhasil teman-teman. Kalau kita cek, sudah menjadi hacker. Oke, login. Oke, berhasil teman-teman ya. Jadi demikian penjelasan skenario CSRF ya, memanfaatkan XSS DOM vulnerability pada level high. Oke teman-teman, sekarang kita sebelum lanjut ke yang level impossible, jadi di sini di level high ada 2 skenario atau ada 2 jenis ini ya, proses request. Kalau kita tadi saya sempat mention di view source teman-teman. Jadi di sini ada 2 metode. Satu dia request get ya teman-teman ya, dengan datanya dikirim melalui query string, dan satunya lagi melalui metode post, datanya berbentuk data JSON seperti itu teman-teman. Konsepnya sama, hanya requestnya dan data yang dikirim berbeda seperti itu. Dan kalau kita cek di view app ya, di sini juga diinfokan teman-teman. Nah ini ibaratnya di sini ada bonus challenge ya, ada bonus challenge di high level. Nah di sini teman-teman bisa dilihat, bisa dibaca, ini contohnya data JSON-nya teman-teman saat melakukan request perubahan password seperti itu. Dan di sini lihat di sini teman-teman,
Jadi untuk token CSRF-nya kalau di yang request get ya, melalui query string ya, sama dengan password new, password conf, dan change. Tapi di sini tokennya dikirim yang melalui HTTP header di sini ya, header name seperti itu. Ini bisa kita lihat di sini teman-teman. Contoh requestnya ini ya teman-teman, lihat nih user tokennya, lihat. Jadi ada di header requestnya ada atau di HTTP headernya seperti itu teman-teman. Dan ini content type-nya ya, bentuknya application underscore JSON dan ini data JSON-nya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang sama konsepnya teman-teman. Ini bisa kita exploit ya CSRF-nya dengan memanfaatkan vulnerability dan kita akan gunakan yang sama di XSS DOM teman-teman. Oke, di sini singkatnya teman-teman, ini sebagai admin teman-teman ya. Di sini kita akan gunakan sama, sini select, kita tag di sini script masih sama teman-teman. Script src, oke, masih sama teman-teman di sini. Yang berbeda hanyalah di sini teman-teman di scriptnya. Kalau ini yang pertama teman-teman ya, dia akan mengirim metodenya get ya teman-teman di sini. Sedangkan kita akan gunakan exploit yang kedua. Nah, ini jadi menggunakan JSON. Jadi di sini sama, pertama mengakses halaman CSRF untuk memperoleh token. Nah, di sini teman-teman sampai sini sama. Dia mendapatkan tokennya teman-teman di sini. Oke, sudah. Dan di sini teman-teman dia akan sini ya const JSON. Jadi ibaratnya data yang dikirim password underscore new, conf, dan change dalam bentuk JSON ya, disimpan di variable JSON seperti itu. Sudah, oke. Sama ini melakukan request kembali new XML HTTP request. Nah, di sini teman-teman yang berbeda ya. Kalau sebelumnya get, ini menggunakan post teman-teman, yang menggunakan post, URL-nya sama, true. Nah, di sini teman-teman kita men-set dua header teman-teman. Header pertama untuk beritahu nanti server bahwasanya request yang dikirim bentuknya JSON seperti ini, dan juga memberitahu bahwasanya kita mendapatkan ibaratnya custom ya, user custom header ini namanya user underscore token dengan nilainya token ya, hasil dari ini memperoleh halaman CSRF seperti itu teman-teman. Dan baru kita kirim send ya dalam menggunakan bentuk JSON.stringify JSON seperti itu teman-teman. Bedanya hanya di situ teman-teman. Oke, kita save, kita kembali teman-teman. Di sini kita langsung saja ya, di sini tinggal kita ganti exploitnya exploit 2. Oke, untuk melihat proses yang terjadi kita coba inspect, kita ke network. Oke, kita device langsung aja di sini ya teman-teman, karena akan terlihat di sini XHR-nya. Kita enter, sorry saya enter lagi. Nah, ini dia teman-teman, lihat ada dua. Yang pertama CSRF, lihat di sini merequest halaman CSRF ya untuk memperoleh token dari responnya di sini. Kita Ctrl F coba token. Nah, ini teman-teman ya, user tokennya 21D seperti ini. Kemudian dia melakukan request yang kedua. Nah, lihat di sini teman-teman, responnya sudah berhasil ya, passport change. Jadi responnya. Kalau kita ke header, ya teman-teman di sini requestnya. Nah, ini ya, user tokennya ada di header, teman-teman. Kemudian di sini content type-nya application JSON. Ya teman-teman seperti itu. URL sama. Dan lihat di payload-nya, nah ini ya bentuknya JSON teman-teman seperti itu. Dan kita ganti passwordnya jadi XXS seperti itu. Jadi itu konsepnya teman-teman, dan ini anggap admin tidak sengaja mengakses URL ini teman-teman. Dan sekarang kita coba cek tes kredensial. Langsung saja sini admin, passwordnya sudah menjadi XXS 123 XXX. Kita login dan berhasil teman-teman. Oke, jadi demikian penjelasan dari CSRF pada level high di bonus challenge ya, dengan requestnya menggunakan post dengan data yang dikirim dengan data berbentuk berformat JSON seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke level security-nya impossible atau yang ideal. Teman, kita ke impossible, kita submit teman-teman di sini. Oke, sekarang kita kembali ke CSRF. Kita coba bahas source-nya, apa yang terjadi di backend, bagaimana cara memproteksinya. Jadi di sini teman-teman, pastinya ya di sini ya kita mengecek token. Jadi tetap menggunakan token ya. Coba di sini kita inspect. Di sini, nah ini teman-teman ya ada tokennya.
dan pastinya harus selalu update, berubah-ubah, seperti itu, dinamis, seperti itu. Oke, kemudian di sini teman-teman, jadi ada 3 variabel teman-teman yang dicek. Kalau sebelumnya di level low, medium, high, itu hanya ada password underscore new dan conf ya. Jadi di sini ada password underscore car atau current ya. Jadi password yang existing saat ini, dan itu penting teman-teman ya. Ini salah satu untuk menghindari tadi CSRF. Jadi karena dengan adanya variabel tambahan ini, maka teknik-teknik yang di level low, di low, medium, high itu tidak bisa, karena untuk melakukannya hacker harus tahu password yang sekarang atau yang existing ya. Jadi pun misal hacker tahu ya, ngapain juga dia menyerang ya atau mengubah password seperti itu. Langsung aja dia login sebagai admin atau username yang dia ketahui passwordnya. Seperti teman-teman ya. Jadi ini penting ya teman-teman ya. Walaupun kita sudah login, membuat sistem sudah login, untuk mengubah password suatu user, dia perlu mengkonfirm passwordnya yang existing sebelum memasukkan password barunya. Seperti teman-teman ya. Oke, kemudian di sini sama teman-teman ya, prosesnya di sini. Di sini menggunakan hash, ya disimpan di database-nya menggunakan hash, seperti itu sama teman-teman, dan di database-nya menggunakan binding, seperti itu untuk mencegah SQL injection ya, di bind parang, seperti itu teman-teman. Menggunakan database sini prepare ya, seperti itu teman-teman. Oke, intinya di serangan CSRF seperti itu teman-teman ya. Intinya menggunakan token ya untuk memastikan bahwasanya request-nya berasal dari website tersebut ya, bukan dari website lain, seperti itu teman-teman ya, agar tidak bisa melakukan serangan seperti teknik yang pertama yang low, dan yang kedua di sini ya, harus user diminta memasukkan password yang existing, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari skenario CSRF ya, vulnerability CSRF pada website DVWA, mulai dari yang low, medium, high, sampai yang impossible. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.